Halo, kembali lagi berjumpa dengan channel 0 per 0. Nah, kali ini untuk masuk di awal kita pakai openingnya karena itu pun usulan dari netizennya. Jadi usulan lagu kemarin yang jatuh cinta itu di intronya dibuat opening. Nah, ini saya sudah pakai usulan dari netizen, dari teman-teman gitu ya. Oke, kali ini bahasan kita ini adalah masalah tembakau atau rokok ya. Industri rokok dan tembakau di dalam negeri itu mulai mengkhawatirkan teman-teman. Karena cukai hasil tembakau atau disebut CHT itu selama 5 tahun ini naik berjenjang sampai 2024 itu sekarang sudah di angka 67,5% gitu. Jadi kalau kita itu beli rokok misalnya harga 10.000 gitu ya, itu 6.700 adalah cukai yang dibayar di depan oleh perusahaan. Jadi bisnis ini sangat mendukung sekali terhadap devisa negara, yaitu menyumbangkan sekitar 213 triliun per tahunnya untuk APBN-nya. Jadi 213 triliun bagian dari APBN itu disumbang oleh cukai rokok. Nah, kalau ini 2025 mau dinaikin juga lagi. Nah, ini si para pengusaha ini udah mulai keberatan gitu loh. Karena di tengah timbulnya CHT atau cukai hasil tembakau itu makin dinaikkan, ini makin banyak rokok-rokok ilegal yang beredar. Rokok-rokok ilegal ini beredar itu tentu saja harganya lebih murah dan jauh lebih murah gitu. Cuman kan nggak ada cukai atau tidak ada dana yang masuk ke pemerintah. Bila nanti CHT itu dinaikkan di 2025, mungkin di angka 70% atau saya nggak tahu lah ya rencananya pemerintah gitu. Itu bahayanya adalah rokok ilegal semakin marak dan penampungan tenaga kerja yang legal formal di perusahaan rokok itu akan berkurang gitu. Karena penjualan ini ya saya yakin akan menurun nanti. Orang mulai akan beralih ke rokok-rokok ilegal. Yang jelas sih sekarang udah banyak yang beralih ke rokok ilegal. Yang lucu lagi ini yang baru mau digarap aturan tentang rokok di DPR ya. Itu nanti rokok itu warnanya tuh sama gitu loh, putih gitu. Putih itu ada tulisannya sama merek kan, logo masih ada gitu ya. Cuman warnanya semua sama. Jadi kita nggak tahu, kalau dulu kan kita misalnya tahu misalnya di Samsu Premium hitam gitu ya. Nanti gudang garam merah gitu, Marlboro merah putih gitu ya. Nanti semuanya sama itu aturannya. Tapi ini belum disahkan ya, baru baru mau dirancang gitu. Itu pertama itu warnanya sama kan lucu ya. Kalau rokok warnanya sama ini akan memudahkan lagi rokok-rokok ilegal tuh akan bermunculan gitu kan, dengan ya hanya mirip gitulah. Kemudian gambar paru-paru rusak atau kaki busuk atau penyebab dari rokok nanti akan diperbesar. Ini usulannya dari Departemen Kesehatan kayak gitu. Jadi warnanya sama, terus gambar paru-paru rusak atau apalah yang menyebabkan sakit karena rokok itu gambarnya diperbesar. Kemudian jualannya radiusnya lebih dari 200 meter dari instansi pendidikan. Nah, instansi pendidikan sini kan kurang jelas ya. Oke, kita ambil contoh aja lah gini. Instansi pendidikan SD atau SMP. Nah, kalau kita lihat kan ada ya
Indomaret atau warung rokok atau warung apa gitu ya, sampingnya sekolah. Itu besok kalau aturan ini diberlakukan, rokok nggak boleh dijual di situ. Radiusnya harus lebih dari 200 meter. Nah, ya, kalau menurut saya sih ini katanya menghindari apa namanya distribusi ke pelajar. Sebetulnya ini sih kayak ide atau rapat mencari jalan keluar tapi yang nggak bersolusi. Walaupun jauh lebih dari 200 meter, kalau emang mau dia mau ngerokok sama anak sekolah mau beli aja gitu loh. Nggak mungkin dia apa namanya gara-gara jauh terus gara-gara lebih dari 200 meter terus dia nggak beli gitu. Kayaknya itu apa aturan-aturan yang mau dibuat itu kayak lucu lah pemerintah sekarang ini dah. Dan menurut Prof. Tabarani yang diwawancarai oleh Hotman Paris itu ya, dia bilang cukai rokok itu sebetulnya adalah denda perokok. Jadi saya baru dengar nih kalau cukai rokok itu adalah denda perokok. Jadi orang yang merokok itu udah dikenain denda. Jadi kita ngerokok itu udah kena denda. Lucunya yang bayar denda adalah perusahaan dulu gitu loh. Jadi kan dendanya cukai itu kan dibayar di awal dulu. Walaupun nanti akhirnya jatuh pada pas pembelian unit rokok, nah itu baru dia membayar denda. Jadi saat kita beli rokok itu plus kita membayar denda karena kita merokok. Nah itu regulasi yang dibuat kayak gitu ya. Nggak ngerti lah teman-teman gimana menurut teman-teman. Kalau menurut saya sendiri sih ya lucu ya, udah ngasih sumbangan ke negara tapi dikatakan itu adalah denda. Jangan yang lucu lagi nih. Dari hasil laporan dari risetnya Departemen Kesehatan itu, pengobatan BPJS yang menyebabkan sakit karena rokok, yang disebabkan oleh sakit karena rokok, itu menghabiskan dana 10 triliun. 10 T ya. 10 T habisnya. Tapi dia nggak hitung pendapatannya berapa. Pendapatannya kan 213 triliun. Berarti 10 T itu kan 5% dari 200 triliun. Masih bisa buat nutup ini, buat buat yang lain-lain termasuk defisit BPJS. Jadi secara ekonomis rokok ini sangat bermanfaat bagi pembangunan negara Indonesia. Tapi dilemanya kalau kita lihat dari sudut lain, dari kesehatan gitu ya, ada yang menyebabkan kanker lah, ada yang menyebabkan paru-paru, terus macam-macam lah, yang paru-paru rusak terus dan macam-macam lah, pokoknya penyakit penyebab yang disebabkan oleh rokok itu. Tapi kan kita harus memandang dari dua sisi yang berbeda gitu. Dari satu dari segi kesehatan, dari dua dari ekonomi. Dari ekonomi dia menyumbangkan 213 triliun per tahunnya untuk APBN. Maksudnya gara-gara itu, gara-gara rokok kita harus menutup uang masuk 213 triliun itu dihilangkan kan nggak mungkin. Dan ini bisnis, kalau menurut saya sendiri malah perusahaan-perusahaan rokok ini adalah BUMN gitu. Jadi perusahaan rokok ini menurut saya adalah BUMN. Bayangin aja sekarang perusahaan rokok itu total menyumbang 213 triliun. Sedangkan dividen dari BUMN sendiri di bawah 100 triliun. Nah, jadi dalam tanda kutip, perusahaan rokok ini adalah BUMN. Dalam hal ini bukan saya untuk menganjurkan untuk teman-teman untuk merokok ya, cuman kita belajar berpikir secara cerdas, artinya menatap dari berbagai sisi gitu ya, dari kesehatan gimana, dari ekonomi gimana. Kalau secara ekonomi mah yang penyakit yang disebabkan oleh rokok yang ditanggulangi BPJS itu bisa ditutupi dari cukai rokok gitu kan, karena
ini 213 triliun, yang ini cuma 10 triliun, ketutup kan, bisa buat nutup yang lain itu secara ekonomi. Tapi kalau kita balikan lagi kepada manusianya, ya pengen merokok atau tidak merokok itu sama aja. Artinya gini, yang merokok ya sama yang nggak merokok itu sama-sama mati ntar gitu. Itu menurut saya sih begitu. Jadi ini nggak usah kita berdebatkan yang macam-macam lah, nanti yang rokok sama yang nggak ngerokok juga sama-sama mati akhirnya. Ya itu sih jokes ya, tapi pada kenyataannya memang gitu. Ada orang yang bisa merokok jadi tambah sehat, ada yang juga sakit gitu. Oke teman-teman, saya kira ini cukup sekian dulu dan saya tetap menunggu komen dari teman-teman. Terima kasih.